Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Lagi berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi halani kawra masyika wa nada baina yashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Wa la ta'ala bi kitabil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antil ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimallahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i imra'atun idza nazarta ilaiha sarrat wa idza amarta ta'ata ila akhir hadis. Yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang serta staf dan jajarannya, juga yang kami hormati para rekan-rekan penyuluh dan penghulu KUA Kecamatan Babakan Madang, juga seluruh calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Alhamdulillah kita bisa bertemu muka di aula KUA Kecamatan Babakan Madang ini dalam rangka mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan binwin atau bimbingan pranikah dan keluarga, dan ini wajib diikuti oleh setiap calon pengantin untuk mempersiapkan diri menjelang pernikahan dan rumah tangga. Kalau ini pengantin juga apa orang tua? Orang tua dari mana? Ini ya. Oh iya. Kalau ini calon pengantin, yang mana calonnya? Enggak, calonnya ada. Ini calonnya. Ya. Situ. Oh ini ada suami calon. Oh ini ibunya. Masuk. Iya. Alhamdulillah. Ini semuanya asli dari Babakan Madang semua. Apa dari luar? Yang dari luar? Yang dari luar Babakan Madang. Dari mana ini? Iya, Jasinga. Sengaja kesini untuk mengikuti kegiatan ini ya? Apa gimana? Oh gitu, undangan ya? Iya. Jasinga mana Jasinga? Hah? Jasinga Luria enggak? Jasinganya belah mana kan Jasinga luas? Pangradin, Sipak. Alhamdulillah ya, jadi bisa mengikuti kegiatan, bisa hadir di atas undangan di kegiatan pembimbingan nikah dan keluarga. Mungkin tadi sudah banyak dibahas tentang beberapa materi ya,
Pernikahan yang akan dijalani itu berdasar pada aturan negara dan aturan syariat agama. Aturan negara pertama, aturan negara ya, aturan negara itu menggunakan kompilasi hukum Islam, diantaranya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di situ mengatur tentang usia pernikahan ya. Ini usianya udah cukup semuanya, nggak ada masalah ini, cukup ya. Itu usia 19 tahun minimal, 19 tahun baru menurut aturan negara itu baru boleh nikah. Kemudian hal tersebut Undang-Undang Pernikahan diantaranya tadi mengatur tentang usia pernikahan yaitu 19 tahun, di mana 19 tahun itu kalau masuk ke dalam aturan hukum syariat itu sudah lebih dari cukup ya. Karena batasan nikah itu adalah batas boleh bernikah itu adalah usia balik. Dalam satu hadisnya diantaranya hakul waladi alal walidi salah satu ayuh sinan isam ismahu wa ayu alimau kitaba wa ayu zawjabalahu. Wajib hak anak kepada orang tua diantaranya adalah menikahkan anaknya ketika sudah balik. Berarti batasannya adalah balik. Nah, kalau balik cuk Sunda itu naon? Balik teh cuk Sunda itu naon? Kalau orang Sunda sering banget nyebut balik Asia atau balik. Sering banget tuh saya dengar kalau Sunda. Ya, balik. Naon ari balik teh? Balik apa tuh? Hah? Dewasa. Ya, jadi secara umumnya balik itu disebut dewasa. Nah, kita memasuki tentang pernikahan. Apa sih itu nikah? Nah, yang mau nikah ini harus tahu apa nikah itu apa sih? Apa saja di dalamnya ketika kita akan melaksanakan pernikahan. Nikah itu pertama adalah ibadah. Secara garis besarnya adalah nikah itu adalah ibadah. Sama seperti sholat, ibadah sholat itu ada yang namanya syarat dan ada yang namanya rukun. Syarat dan rukun sholat. Syarat sah sholat apa? Syarat sah sholat diantaranya adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dengan menghilangkannya dengan cara berwudu. Hadas besar menghilangkannya dengan cara mandi wajib. Ini udah apa belum? Mandi wajibnya? Udah dibagi nih? Udah dihafal. Ini ada mandi wajib. Sebelum mandi wajib, sebelum mengguyurkan air ke badan, menyiapkan air ke badan, baca dulu niatnya. Mandi wajib. Yang sudah dewasa wajib hafal baca ya. Tuh, itu tadi masalah sholat. Harus ada apa? Syaratnya adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Belum lagi rukunnya. Begitu juga pernikahan. Pernikahan itu sama, ada syarat, ada rukun. Cuma beda syarat dan rukunnya antara ibadah sholat dengan ibadah nikah itu beda. Ya, apa itu syarat nikah? Satu, harus dalam keadaan beragama Islam. Nggak bisa yang satu Islam, yang satu lagi non Islam, nggak bisa dinikahkan ya, karena Islam tidak membenarkan pernikahan yang satu Islam yang satu bukan ya. Harus dalam keadaan Islam. Baik yang menikahnya ya, Islam itu syarat dari pernikahan itu bukan hanya yang menikahnya. Islamnya itu bukan hanya syarat keislamannya itu bukan hanya yang menikahnya, tapi yang termasuk yang menikahkannya. Yang menikahkan siapa? Yang menikahkan pengantin siapa?
wali masuk ke dalam rukun itu ya. Yang menikahkan pengantin adalah wali. Sedangkan wali itu kan bisa bapaknya, bisa kalau bapaknya nggak ada bisa kakeknya, bisa uaknya, bisa pamannya, bisa kakak kandungnya laki-laki, bisa adik kandung laki-laki yang sudah dewasa, bisa paman, bisa uak, tahu uak? Nah, uaknya, uak. Terus bisa lagi saudara misan laki-laki dari bapak, bisa itu sebagai wali. Kemudian ya saudara misan dari anak paman, nah itu bisa jadi wali. Nah itu semuanya harus dalam keadaan beragama ketika salah satu di antara orang tersebut tidak beragama Islam, maka tidak sah pernikahannya ya. Misalkan bapaknya nggak ada, saudaranya yang lainnya tidak ada yang beragama Islam, berarti tidak ada walinya. Berarti kalau tidak ada walinya putus ya. Kalau gitu berarti meskipun ada tapi dia agamanya tidak ada yang beragama Islam, maka itu berarti putus nasab, harus diwalikan oleh pihak KU atau yang disebut dengan wali hakim. Itu ketika walinya itu putus nasab, bukan putus asa ya, putus nasab ya. Putus nasab artinya putus apa namanya, putus keturunan secara agama itu. Satu harus dalam keadaan beragama Islam. Nah tentang keislaman itu bagaimana, apa cukup Islam namanya tercantum namanya di KTP, apa cukup begitu sehingga pernikahan dianggap sah, pernikahan dianggap sempurna? Cukup nggak begitu? Sedangkan yang dikatakan Islam itu adalah satu rukun Islam apa? Rukun Islam ada 5. 1 syahad, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 pergi haji bila mampu. 5 yang harus dilaksanakan oleh orang yang beragama Islam. Kalau haji mah bila mampu, yang ini mah ada semuanya. Yang 4 mah syahadat wajib ya, dan sholat, zakat, puasa. Ini kita udah mengalami semua dan harus sudah dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan secara sengaja ya. Makanya mulai saat ini jangan pernah ketika kita sering meninggalkan sholat bolong-bolong, mulai saat ini jangan pernah lagi meninggalkan sholat satu waktu pun. Karena dalam cita-cita pernikahan itu adalah tadi, dalam cita-cita pernikahan itu sakinah, untuk sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana bisa terbentuk sakinah mawaddah warahmah sementara keluarganya tidak tidak taat pada Allah dan Rasul ya. Itu ciri orang itu taat pada Allah dan Rasulnya, dia melaksanakan kewajiban sholatnya 5 waktu, nggak pernah ditinggal dalam keadaan bagaimanapun ya. Dalam kondisi kerja kotor-kotoran pun, ketika datang waktu sholat istirahat ya. Ketika kerja waktu istirahat kapan? Itu jam 12 setengah 1 udah mulai setengah 12 atau jam 12 kurang udah bel istirahat gitu. Atau jam 12 pas bersih-bersih tangan sholat sambil kita istirahat. Jangan mencari alasan saya emang nggak sholat karena kotor-kotor, Allah itu malam, nggak bisa begitu. Jangankan orang-orang sehat seperti itu, orang yang sakit aja saking wajibnya sholat sehingga orang sakit itu menjadi wajib juga sholat. Cuma tinggal disesuaikan kemampuannya sholatnya bagaimana. Kalau sholat sambil tidur, sambil duduk, sambil centang, itu boleh-boleh saja. Sholat itu sifatnya fleksibel ya, boleh dalam keadaan bagaimanapun sesuai dengan kemampuan. Nah, cita-cita keluarga sakinah mawaddah warahmah itu adalah
menciptakan keluarga yang sakinah, artinya tentram, mawaddah kasih sayang, saling mengasihi, warahmah dan penuh kasih sayang. Kemudian punya anak soleh baik, tidak akan bisa terbentuk keluarga yang soleh-solehah jika orang tuanya tidak siap menjadi orang yang soleh. Siap nggak nih orang soleh? Siap menjadi bapak yang soleh nggak? Wudhu. Setahun kemudian ketika menikah tahun ini, punya anak 2 tahun 3 tahun, anak itu sudah meniru kita. 2 tahun 3 tahun anak bisa memperhatikan kita belum? Anak itu sudah bisa memperhatikan, menilai kita belum? Udah bisa menilai kita dari mana, kebiasaan kita apa? Anak itu sudah paham 2 tahun 3 tahun. Ya, kebiasaan kita sering bolak-balik ke musola bapaknya misalkan, anak tahu. Nah, itu akan menjadi kebiasaan, menanamkan anak untuk menjadi melakukan amal yang soleh supaya ditiru. Kita kelihatan anak ketika ke masjid, bolak-balik ke masjid, rajin laksanakan sholat dengan cara berjamaah, itu secara tidak langsung dilihat, ya, kita memperlihatkan kepada anak itu untuk memberikan contoh. Dengan begitu insya Allah akan terbentuk keluarga yang soleh. Ketika terbentuk keluarga yang soleh, baik itu orang tuanya dan anak-anaknya, insya Allah menjadi keluarga yang selamat. Mangga mau ikut apa ini? Oh iya, bimbingan sini perempuan di sini. Oke. Di agak depan sini aja depan. Ya. Kami ulangi. Jadi dalam cita-cita keluarga sakinah mawaddah warahmah, kemudian terbentuklah keluarga yang soleh-solehah, baik itu bapaknya dan ibunya termasuk anak-anaknya, itu menjadi orang yang selamat dalam urusan dunia dan urusan akhir. Ketika kita tidak membentuk diri untuk solehah, baik bapaknya ataupun ibunya tidak membentuk diri untuk solehah, dan anak terabaikan pendidikan agamanya, anak terabaikan ibadahnya, cara-cara ibadahnya, sehingga mereka tidak mengetahui agama, maka perilaku segala sesuatu yang negatifnya itu akan berbalik kepada orang tua. Ketika anak tidak tahu agama, tidak paham agama, tidak tahu aturan-aturan agama, dia akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Sering banyak melakukan kasus di masyarakat, dicari-cari polisi. Itu yang pasti yang kena beban siapa? Orang tua. Kita jangan sampai terjadi seperti itu. Artinya mulai dari saat ini persiapkan diri kita, calon suami, calon istri, membentuk dirinya masing-masing untuk taat kepada Allah. Yang sholatnya belum lancar bacaannya, gerakan-gerakannya ya belum sesuai dengan aturan fikihnya, belajar lagi, ngaji lagi dulu. Bacaan Al-Quran yang masih belum lancar, belajar lagi dengan guru yang dulu pernah ngajarin kita. Sekaligus kita sowan ke guru kita, izin minta doanya, saya mau nikah, doakan saya supaya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang soleh-solehah. Capek ketika kita anak tidak terbentuk, anak yang soleh-soleh, anak yang bager, capek. Itu akan menyusahkan diri kita sendiri. Udah mah kerjaan lagi susah, otomatis uang juga nggak punya, ekonomi macet, anak banyak masalah, badan kurang sehat, ada segala macam. Makanya persiapan dari sekarang. Kita pikir adapun bahagia mah pasti akan berjalan dengan sendirinya. Kita persiapkan dari sekarang. Diri kita, ya, yang bacaan ngajinya belum lancar, ngaji lagi ya. Di rumah mungkin di lingkungan rumah ada majelis taklim, ngikut sekarang, ya, majelis taklim ikut dengan ibu-ibu,
gabung. Yang penting itu di situ kita dapat ilmu untuk hari ini atau bulan ini atau kedepannya untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Ya, itu. Ya, kembali lagi kepada syarat syarat daripada nikah itu ada. Tadi diantaranya harus beragama Islam. Islam itu tadi diantaranya melaksanakan kewajiban, diantaranya adalah sholat 5 waktu. Jangan sampai mau nikah banyak ninggalin sholat, itu akan mengurangi kesempurnaan keabsahan nikah. Belum lagi ke depannya persiapan buat anak-anaknya, buat generasi-generasi ke depannya. Tuh, ya. Itu Islam. Kedua, balik. Tadi disebutkan balik. Syarat daripada nikah adalah balik. Balik itu ciri-cirinya balik. Ketika orang itu sudah jatuh balik adalah orang yang sudah berusia khamsa asyara tamamu khamsa asyara sanatan, yaitu sempurna 15 tahun. Nah, sedangkan baliknya seorang itu beda-beda. Jatuhnya balik atau dia menjadi baliknya itu beda-beda usianya. Dengan ciri-ciri bagi perempuan adalah menstruasi. Ya. Bagi perempuan ciri-ciri baliknya adalah ditandai dengan menstruasi. Sedangkan menstruasi itu kan macam-macam. Ada yang mulai dari umur paling muda berapa? Menstruasi paling muda berapa? 9 tahun atau mungkin 8 tahun ada juga, jarang ya. 9 tahun, 9, 10, 11 sampai 15 tahun. Itu adalah ciri-ciri balik bagi perempuan adalah menstruasi. Kemudian laki-laki ciri-ciri jatuh baliknya adalah dia sudah jatuh pada usia balik. Ciri-cirinya adalah apa? Ketahuan berarti jarang ngaji. Ketahuan ciri balik aja nggak tahu ya. Ciri balik bagi laki-laki adalah mimpi basah atau keluar sperma. Itu adalah batasan balik bagi laki-laki. Nah, ini makanya perlu juga nih ya di lingkungan majelis taklim karena ikut gabung ya. Ngaji jangan gengsi, saya masa anak muda gabung sama aktif, jangan gengsi. Saya harus dapat ilmu karena saya mau menikah, kemudian saya akan menjadi pemimpin bagi laki-laki ya. Laki-laki memimpin istri dan memimpin anak-anak. Saya harus tahu tentang hukum agama nih, karena saya harus bertanggung jawab mendidik agama kepada istri dan anak saya harus tahu ya, harus paham gitu ya. Jadi batasan balik laki-laki adalah cirinya adalah mimpi basah atau keluar sperma. Dan itu adalah batasan balik laki-laki. Udah mimpi belum ya? Udah keluar sperma belum nih? Kalau belum berarti belum balik. Ulang lagi. Ya jadi nikahnya. Ya. Nah, itu kalau bicara tentang fikih dia agak ya. Tuh. Paham ya? Ciri balik laki-laki adalah tadi keluar sperma atau mimpi basah. Di situ bagi laki-laki atau perempuan yang sudah mengalami atau jatuh akil balik berarti disebut orang yang mukallaf. Orang mukallaf itu adalah orang yang wajib melaksanakan hukum-hukum Allah. Apa itu hukum Allah? Apa saja? Hukum-hukum Allah. Ya, atau yang disebut dengan mukallaf taklifi ya. Mukallaf. Ada yang paham mukallaf? Orang yang sudah wajib melaksanakan hukum-hukum Allah. Apa itu hukum Allah? Yang wajibnya harus dilaksanakan, yang haram atau yang dilarangnya harus ditinggalkan. Yang wajibnya seperti apa? Sholat, apalagi puasa, apalagi zakat, apalagi pokoknya yang wajib dari Allah itu harus dilaksanakan.
Ketika dia meninggalkannya yang wajib tersebut, konsekuensinya dia menjadi orang yang berdosa, atau dalam definisinya adalah yusabu ala fa'alihi wa yu'aqabu ala tarkihi, diganjar, diberikan pahala orang yang melaksanakannya, disiksa orang yang meninggalkannya. Kemudian yang satu yang diharamkan Allah, yang dilarang Allah, itu harus ditinggalkan, harus ya wajib meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Apa yang diharamkan Allah? Diharamkan Allah apa? Yang diharamkan Allah, salat. Tahu salat? Tahu salat? Judi itu harus ditinggalkan. Judi ini udah marak zaman sekarang dan disebut dengan salat. Saya juga baru tahu dari medsos salat. Padahal dulu mah ya judi aja lah, namanya terserah apa gitu kan, judi ya. Perjudian harus sesuatu yang dilarang Allah itu harus ditinggal. Dan ketika dia melakukannya maka dia hukumnya adalah berdosa. Kemudian ya, minuman keras, nah, itu sesuatu yang dilarang Allah harus kita tinggal. Bagi orang yang sudah mukallaf melakukan sesuatu yang dilarang Allah, itu berdosa. Kita yang meninggalkannya, menghindarinya, dia berpahala. Kebalikan daripada wajib ya. Ini harus ngaji lagi nih. Banyak hal-hal tentang hukum yang harus diikuti dalam pengajian ya. Insya Allah dapat banyak ilmunya ya. Karena kalau di sini dijelaskan tentang itu nggak cukup waktunya ya. Waktunya nggak cukup. Siap ngaji ini? Siap ngaji lah. Mau jadi apa? Kan persiapan kita setelah menikah, punya anak, habis menua apa? Mati. Persiapan mati kita apa? Ya iyalah. Kemudian kita manfaat ke orang lain, ke istri, ke anak, apa manfaatnya? Selain daripada untuk mempersiapkan menjalankan ibadah dan taat pada Allah. Ya itu. Saya kehidupan ya. Tuh balik ya. Kemudian tadi perlu diketahui juga batasan ketika menstruasi ini perlu tahu nih. Ini masuk ke dalam fikih. Ya, karena biasanya menstruasi itu paling lama, bukan biasanya. Dalam fikih dinyatakan bahwa paling lama menstruasi adalah 15 hari. Tuh, 15 hari. Itu nggak bisa dipungkiri. Ketika dalam fikih dinyatakan seperti itu, ya, lamanya menstruasi adalah 15 hari. Ketika lebih dari 15 hari itu sama 15 hari dilarang melaksanakan sholat, nggak puasa, nggak ngaji, nggak boleh masuk ke masjid. Nah, itu dalam keadaan menstruasi, istirahat total, bed rest ya, gitu ya, istirahat total. Ya artinya bukan berarti diam diri, kalau kerja mau kerja aja, ya kerja mau nggak ada larangan, gitu ya. Cuma tidak melaksanakan sholat, tidak puasa, ya. Itu bagi yang perempuan menstruasi paling lama adalah 15 hari. Kemudian ada juga yang paling sedikit berapa? Yang dialami? Paling sedikit 24 jam ya, gitu ya. Tapi ada yang lebih sedikit lagi ya. Itu paling sedikit ya, mungkin bisa sejam 2 jam atau mungkin bisa 1 tetes. Ketika keluar 1 tetes darah head, itu wajib hukumnya adalah mandi wajib seperti niatnya dari sini ya, nanti diambil bacanya. Itu wajib mandi wajib ya, diguyur semuanya dengan doa ini. Dengan diawali dengan doa atau niat ya, niat mandi wajib. Tuh. Terus ketika tadi batasan menstruasi adalah tadi paling lama 15 hari. Ketika lebih dari 15 hari itu namanya bukan namanya menstruasi lagi. Namanya apa? Istihadah. Istihadah itu istilahnya apa? Ada yang tahu? Darah penyakit. Nah, darah penyakit itu adalah
beda dengan darah haid, maka ketika dia lebih dari 15 hari masih keluar darah, nah dia jatuh lagi, dia wajib lagi melaksanakan sholat meskipun keluar darah, tapi harus ditutup, disumpel pakai obat ya, harus jangan sampai netes ke sajad, tidak wajib sudah melaksanakan sholat, tapi itu harus dikonsultasikan ke bengkel, ke dokter masuk ke bengkel sih ya, harus dikonsultasikan ke dokter tentang apa namanya itu ya, yang head ya, artinya yang keluar darahnya itu ya, berarti itu darah penyakit. Itu wajib melaksanakan sholat, melaksanakan puasa meskipun keluar darah, karena itu darahnya bukan lagi darah ya. Kemudian orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah balik itu adalah orang yang diantaranya wajib menutup aurat. Yang sudah balik, yang jatuh balik, yang sudah mukallaf wajib hukumnya menutup aurat, baik laki-laki ataupun perempuan. Coba laki-laki, batasan aurat laki-laki dari mana ke mana? Hah? Dari pusar ke lutut. Itu pas-pasan ya? Di atas pusar dan di bawah lutut, jangan pas-pasan gitu ya. Kalau laki-laki itu berarti batasan tadi ya, pusar sampai lutut untuk laki-laki ya. Sholat pakai anduk yang kuat, anduknya menutupi pusar dan menutupi lutut. Sholat pakai anduk yang kuat, Allahu Akbar. Sah nggak sholatnya? Ayo mikir. Hah? Sah nggak sholatnya? Pakai anduk dong sholat. Allah Akbar. Anduk doang gitu. Sah nggak sholatnya? Nah ini kalau ngaji di majelis taklim, insya Allah dijawab kayak gitu mah enteng. Ya. Sah nggak sholatnya? Sah sholatnya. Kenapa? Hah? Karena tadi sudah mencukupi syarat menutup aurat, sah sholatnya. Cuma tidak sopan. Memangnya zaman Belanda nggak ada pakaian ya, pakai karung goni gitu ya, udah sholat apa? Kalau darurat mah tidak sopan kalau sekarang ya, sah sholatnya ya. Nah itu adalah batasan aurat laki-laki. Ketika kemana-mana, ke pasar, nama sekarang mah udah tahu hukumnya, berarti tidak boleh pakai celana pendek ke pasar, ke warung, keluar rumah. Laki-laki nggak boleh pakai celana pendek. Haram hukumnya, nggak kerasa itu, nggak kerasa kita memposisikan kita dalam keadaan berdosa, nggak kerasa itu. Celana pendek kemana-mana, ke pasar ya, dalam keadaan berdosa. Sudah tahu hukumnya, sekarang mah tinggalkan yang kayak gitu, rapihkan ya. Laki-laki yang penting mah menutup aurat. Tadi batasannya adalah di atas pusar sampai bawah lutut, supaya kemana-mana bisa sholat meskipun pakai celana bungkul misalkan ya, celana tapi menutupi aurat cukup tuh ya. Jangan sampai kita memposisikan kita orang yang berdosa tapi nggak kerasa dosa itu kita lakukan, padahal kita pakai celana pendek doang. Nah perempuan, batasan ini aurat perempuan, batasan aurat perempuan dari mana ke mana? Seluruh tubuh, ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan, baik terutama dalam sholat maupun di luar sholat ya. Siap ya, ya Allah. Ketika kita berusaha sini, mana lagi sini ini bagus sini, bawa ya. Apa tadi? Ketika dalam pernikahan itu ya, pernikahan dan rumah tangga sudah terbentuk dan berusaha ya untuk taat pada Allah,
dengan cita-cita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, insyaallah akan tercapai, ya, akan tercapai keluarga sakinah insyaallah. Tadi apa namanya, dalam semuanya tadi pertama adalah tadi berpasangan, kemudian jadi kokoh, kokoh ya. Kokoh itu artinya dalam Al-Quran dalam misalkan warizo, jadi suatu perkawinan yang betul-betul kuat, tidak menjadi main-mainan, ketika keduanya berusaha untuk taat pada Allah, insya Allah perkawinan akan menjadi kuat, saling menjaga perasaan, saling menghormati, saling menghargai akan kekurangannya, ya pasti ini kan nanti lama-lama akan ketahuan, ya, masing-masing kekurangan dan kelebihan masing-masing ini calon suami dan istri ini akan masing-masing pada tahu. Ketika sudah nampak kekurangannya, ya kita harus bisa saling mengisi. Istri saya kekurangannya ini, berarti saya harus gini. Suami saya kekurangannya ini, berarti saya harus begini, harus bisa melengkapinya. Kayak gitu. Jangan mengharapkan si calon suami itu semuanya kelebihan apa? Yang ada kelebihannya doang, nggak ada kekurangannya, nggak ada. Ya, manusia mah semuanya pasti punya kekurangannya, baik secara fisiknya ataupun secara pengetahuannya. Nah itu saling mengisi, saling nasihat menasehati. Siap ini saling menasehati, siap ini. Ya, calon suami siap dinasehati oleh calon istrinya, siap terhadap kekurangannya. Ya, terutama dalam ibadah nih, belum sholat nah itu harus saling mengasih tahu itu, ya, harus saling mengingatkan, ya, istri mengingatkan suami mengingatkan istri, terutama dalam masalah ibadah. Ketika abai, istri meninggalkan sholat, suami berdosa. Tapi kalau suami meninggalkan sholat misalkan, tapi istri tidak punya tanggung, karena suami bukan tanggung jawab istri, bukan. Ya, yang bertanggung jawab di dalam rumah tangga itu adalah suami. Tapi ketika salah atau abai si istri meninggalkan sholat, suamilah yang berdosa. Karena dia berkewajiban untuk mendidik agama, mendidik dan mengingatkan, ya, untuk taat kepada Allah. Kalau suami mah enggak. Kalau suami melakukan suatu kesalahan atau banyak melanggar aturan Allah, istri tidak berdosa, tapi wajib mengingatkan supaya selamat semua. Masa mau selamat sendiri doang? Istri yang penting selamat, nggak bisa diam begitu. Suami saya juga harus selamat, ya, dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, ya. Itu ketika dia selamat dalam urusan dunia, ya insya Allah urusan akhirat juga insya Allah akan selamat. Tuh ada. Tadi syarat nikah itu diantaranya ada harus dalam keadaan Islam, kemudian tadi selain syarat itu ada rukun nikah. Satu, mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali, yang keempat saksi, yang kelima ijab kabul. Apanya sekarang? Kalau nggak jadi nih, ya. Satu, harus ada mempelai laki-laki, yang kedua harus ada mempelai perempuan, yang ketiga harus ada wali, 4 saksi, 5 kabul. Terus apa nih? Jangan sampai belum lengkap udah didergen, kalau bahasa ini. Tahu dergen? Udah digas bae menikah, nggak bisa. Harus lengkap dulu. Mempelai laki-laki mau perempuan. Atau misalkan gini, terjadi yang pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai laki-laki. Bisa nggak dalam Islam? Nauzubillah min dzalik. Yang pertama mempelai perempuan, yang kedua mempelai perempuan. Nggak bisa. Makanya tadi disebutkan berpasangan. Itu artinya berpasangan di situ adalah laki-laki dan perempuan. Dan Allah ciptakan sebagai sunatullah, diciptakanlah manusia ini adalah pasangan. Yang disebut pasangan itu berbeda jenis.
ada laki-laki, ada perempuan. Kalau sendal jepit ada kiri, ada kanan. Sendal jepit kiri semuanya pasangan bukan? Bukan, nggak beres. Ya, itu sudah menjadi sunnatullah, menjadi ketetapan Allah. Manusia diciptakan itu berpasang di alam ini, berpasang-pasangan, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan. Nah, supaya sinkron, ya. Ya, nggak akan beres ketika satu jenis lampu kabelnya 2, ini listrik ya, kabelnya 2 kan, ini satu apa? Kabel listrik ada berapa? Ada 2 kan, ini satu positif, yang kedua negatif, yang kedua-duanya negatif, nyala nggak? Nggak manfaat, ya. Tuh, ketika dalam pernikahan itu yang pertama laki-laki, yang kedua laki-laki, ya nggak beres, itu akan memusnahkan manusia itu, ya. Ketika terjadi seperti itu akan musnah manusia, nggak akan berkembang biak, ya tidak akan berkembang biak, manusia musnah manusia. Itu mau dijelaskan. Ya. Kemudian tadi laki-laki adalah pemimpin keluar, ar-rijalu qawwamuna. Kemudian menjadi konsep Rasulullah SAW, menjadi wanita yang solehah itu adalah, istri yang soleh itu adalah khairun nisa'i imratun, sebaiknya wanita istri itu adalah wanita iza nazarta ilaiha sarata. Apabila si suami ini melihat si istri itu bikin hatinya senang, dalam keadaan duka maupun istrinya itu bisa menyenangkan kepada suami dalam keadaan duka maupun suka. Jangan menyenangkan si suami itu hanya dalam keadaan suka saja. Bisa nggak kayak gitu? Nggak mau saya menyenangin suami kalau dalam keadaan duka, nggak mau. Nah, ciri-ciri wanita soleh itu adalah kayak seperti itu, ya. Jadi wanita soleh, istri soleh itu adalah ketika dilihat oleh suaminya tuh, meskipun suaminya dalam keadaan pailit, dalam keadaan susah, tetap istri memberikan ketenangan dengan ucapan yang mengenakan hatinya, ya. Ketika istri nggak bisa mengimbangi suami, ya, dalam kondisi yang sekarang susah seperti itu, bisa ada jentik-jentik perpecahan keluarga ketika istrinya tidak bisa mengimbangi suami yang menyenangkannya hanya dalam keadaan sukanya saja. Ketika suami punya apalagi banyak uangnya, istrinya sumringah. Tapi kalau ketika suaminya susah, nah udah, istrinya tidak menyenangkan. Nah itu kayak gitu bisa menjadi penyebab adanya perpecahan dalam keluarga. Sudah siap ini, siap hidup dalam keadaan suka duka, siap dukanya. Kalau sukanya pasti lah, dalam keadaan dukanya dalam keadaan susahnya siap ini. Pernah ditanya nggak? Nih, siapa hidup saya dengan saya dalam keadaan susahnya gitu? Perlu ditanya itu. Nah makanya perlu ada ikatan yang kuat. Tapi mudah-mudahan ya ketika kita berusaha untuk taat pada Allah, insya Allah jalan kita akan dimudahkan. Sholatnya jangan sampai ditinggal, tahajudnya, sholat duhanya, sholat berjamaahnya, insya Allah kehidupan kita akan diberikan kemudahan. Tuh ya. Sudah pernah tanya belum ya? Wah, perlu ditanya lah. Siap hidup semati, siap sehidup semati. Tapi bukan berarti kalau suaminya meninggal nyusul, bukan, ya. Cuma istilah aja. Iza nazarta ila hasarka. Apabila si laki-laki, si suami ini melihat si istrinya itu betul-betul menyenangkan meskipun dalam keadaan susah, sehingga ketika istrinya itu bisa menyenangkan suami meskipun dalam keadaan susah karena pikirannya tenang, sehingga dia mempunyai pemikiran yang jernih dan punya ide-ide yang bagus gitu, manfaatnya seperti itu. Paham ya?
Itu konsepnya. Iza amarta ata'atka. Selanjutnya yang kedua adalah apabila si suami merintahkan, terus dia selalu taat, selalu nurut dalam hal yang tidak bertentangan dengan aturan agama. Siap diperintah suami, siap nurut sama suami, siap? Hah? Pura-pura ini jawabnya kagak ini, kayak kompak. Kayaknya udah kesiangan ya. Masih panjang nggak Pak? Iya, dikit lagi. Siap berarti ya. Mudah-mudahan ya menjadi istri yang soleha, menjadi suami yang kemudian anak-anak juga menjadi anak. Kurang lebihnya mohon maaf, masih banyak yang harus disampaikan. Nanti ngaji lagi di rumah. Siap ngaji di rumah ya. Ini laki-laki juga siap ngaji ya. Itu aja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah dikasih belum? Udah. Yang belum siapa? Belum ambil tuh. Ini nih ya. Nanti sama pasangannya ke sini enggak? Nanti dikasih yang pasangan diapalin gitu ya. Doa naik angkot. Setelah ini. Ini kalau cuma ini kan doanya sepotong nih, ditambahin doa yang belum. Dan itu ada bahasanya ya, bahasa nanti untuk ijab kabulnya ada di bawah. Yang belum udah semua. Ya, untuk kemudian mungkin penyerahan ini ya sertifikat. Setelah itu foto bersama nanti di depan. Kerja ini. Nih. Oke. Tahu udah saya baca. Di sini aja depan ya. Maaf. Neng. Dilihat ke sana ya. Namanya kan siapa? Mona Sari. Oh.